Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Ardiani Putri dengan NRP C119106 dari Manajemen 2B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN, saya akan meliput video tentang dampak COVID-19 atau coronavirus di daerah saya. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang menyebar melalui infeksi pernapasan seperti penyakit flu. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebar. Dalam beberapa bulan, hampir ke semua negara telah tersebar, termasuk Indonesia. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video ini, dan di dalam video ini terdapat beberapa dampak dari virus corona atau COVID-19 di daerah saya. Dampak tersebut mulai dari dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kebudayaan, dampak keagamaan, dan masih banyak dampak lainnya. COVID sendiri berdampak dalam segala hal, misalnya dampak di daerah saya. Saya tinggal di Cibiru Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di daerah saya, sesuai anjuran pemerintah sudah diadakan PSBB dan anjuran memakai masker ketika keluar rumah. Dampak yang pertama yaitu dampak keagamaan. Di daerah saya terdapat dua masjid. Yang pertama Masjid Ar-Rahman yang letaknya di belakang rumah saya, dan yang kedua Masjid Miftahul Huda yang tidak jauh dari rumah saya. Di dalam masjid tidak terdapat karpet. Karpet dibersihkan, dan jika ada yang ingin sholat berjamaah di masjid harus membawa sajadah dari rumah masing-masing. Biasanya masjid ini penuh ketika sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat Jumat, mulai dari anak remaja hingga dewasa. Setiap Jumat malam dan Jumat pagi diisi oleh pengajian, tetapi karena anjuran dari pemerintah untuk beribadah di rumah, masjid pun akhirnya sepi, dan jika ada yang sholat pun harus dijarak 1 meter. Dan ini tampak dari luar masjid. Inilah suasana di luar rumah ketika menjelang sore. Lumayan sepi dikarenakan biasanya sebelum corona ada, masyarakat melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berlari di sore hari. Sebentar lagi menuju ke lapangan Ipoma. Selain lapangan ada juga pos kamling dan tempat untuk tenis. Biasanya lapang ini dipakai untuk kegiatan bola voli, senam aerobik, senam lansia, kegiatan tarka, hajatan warga, dan masih banyak kegiatan lainnya. Dampak yang paling parah yaitu dampak di perekonomian. Dikarenakan daerah saya lumayan dekat dengan industri pabrik dan tetangga saya banyak yang menjadi karyawan pabrik, saat pandemi COVID-19 akhirnya banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan sampai ribuan orang. Tetapi ada juga yang bekerja tapi hanya beberapa hari sesuai dengan kebijakan pabriknya. Saat bekerja pun harus tetap sesuai anjuran yang telah ditetapkan. Iming-iming mendapat bantuan, tetapi per kampungnya hanya mendapat bantuan 3-8 orang saja, yang berarti bantuan tersebut tidak merata. Semoga pemerintah cepat tanggap dalam kasus ini. Oke, dalam video ini diambil dalam 2 sesi. Sesi pertama saat Ramadan dan sesi selanjutnya saat Lebaran. Selesai meliput dampak corona atau COVID-19 di daerah saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
untuk seluruh umat muslim yang menjalankan sholat Idul Fitri, terutama kepada Bapak atau Ibu dosen, beserta staf, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi IKOPIN. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat bertemu di Ramadan selanjutnya tanpa ada halangan, hambatan, cobaan, dan lainnya. Amin ya robbal alamin. Sesuai dengan putusan pemerintah setempat, di hari Lebaran, Minggu tanggal 24 Mei 2020, masyarakat dapat melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan ID, letaknya tidak jauh dari rumah, dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, contoh dalam video ini, seorang ibu sedang dites suhu dan diberikan hand sanitizer. Lalu jika tidak ada yang membawa masker, di sini terdapat masker untuk diberikan secara gratis kepada seluruh warga. Anak-anak juga ikut dalam pengetesan ini. Tidak lupa selain itu, saat sholat berjamaah, membawa sajadah masing-masing dari rumah dan tetap menaati peraturan yang telah dianjurkan. Anak-anak kecil pun ikut semeringah dalam merayakan hari Lebaran ini dengan mengikuti sholat Id berjamaah. Ini lokasi yang akan dilaksanakan sholat Id. Masih sepi karena waktu itu masih sangat pagi. Lalu selanjutnya, setelah sholat Idul Fitri selesai, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam-makam leluhur. Dan ini jalan menuju ke makam leluhur. Lumayan cukup jauh karena melewati sawah-sawah warga yang masih alami. Lalu ada juga tempat pemancingan yang biasa digunakan warga, tetapi karena corona menjadi sepi. Anak-anak pun ikut berpartisipasi. Dan ini lokasi makam yang biasa warga datangi saat Lebaran. Lumayan cukup ramai, tapi tidak lupa memakai masker. Sekian liputan video tentang dampak virus corona khususnya daerah saya.